Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan sisa-sisa umur kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tuntunan petunjuk hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkurang usia kita, semakin Allah mendekatkan diri kita kepada dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada hadis yang ke-27. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bi ilmihi wa bi syahidati ad-darin amin. Al-hadis as-sabi' wal 20. Hadis yang ke-27. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana fa'a'raba fi qira'atihi kana lahu bi kulli harfin minhu 20 hasanah wa man qara'ahu bi ghairi i'rabin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah. Rawahul Baihaqi. Ini riwayat yang pertama ya. Riwayat yang kedua, warawa Abu Nu'aim an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana bi i'rabin falahu ajru syahid. Riwayat yang ketiga, ya, lumayan banyak riwayatnya. Warawa Ibnu al-Anbari an Ibni Umar aidan radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana falam yu'ribhu wukila bihi malakun yaktubuhu lahu kama unzila bi kulli harfin 10 hasanat fa in a'raba ba'dahu wa lam yu'rib ba'dahu wa kullu wukila bihi malakani yaktubani lahu bi kulli harfin 20 hasanat fa in a'rabahu wukila bihi 4 amlakin yaktubuna lahu bi kulli harfin 70 hasanah. Riwayat yang ke-1 2 3 4. Rawat Tabarani wal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ribul Qur'ana waltamisu ghara'ibahu. Riwayat yang keempat, yang kelima. Wa fi riwayatin lil Baihaqi a'ribu wa batagu ghara'ibahu wa ghara'ibuhu furuduhu wa hududuhu fa innal Qur'ana nazala ala 5 awjuh halalun wa haramun wa muhkamun wa mutasyabih wa amsal fa'lamu bil halal wajtanibu al-haram wabtagu al-muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amsal. Hadis yang terakhir, warawal Imam Ahmad bin Abi Syaibah wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Nah, hadis yang ke-27 ini menceritakan tentang a'ribul Qur'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an fa'a'rabahu fi qiraati, kemudian dia mengi'rabkannya ketika membaca. I'rab di sini ya bukan berarti mengi'rabkan dari segi nahwu. Kalau nahwu itu mengi'rabkan itu mengetahui posisi setiap kalimat, mana predikatnya, mana subjeknya, mana pelengkap dan lain sebagainya. Ya, artinya dia tahu posisi, itu namanya i'rab dalam pelajaran gramatikal bahasa Arab. Nah, ini maksudnya di sini adalah fa'a'rabahu maknahu anna man yaqra'ul Qur'ana tilawatan yaqra'uhu tilawatan sahihah.
Dia membacanya dengan pertama, ya, maksudnya i'rab Quran di sini adalah membacanya dengan bacaan yang benar, wadihah, jelas, wa mujawwadatan, dengan bertajwid, ya, duna lahnin, ya, tidak ada kesalahan lahan, ma'afahmin lima'anihi wa tadabburin lahu, serta memahami maknanya dan mentadabburkan. Berapa itu? Bacaannya benar, jelas, bertajwid, enggak ada salahnya, paham, disertai tadabbur. Lima nih. Nah, itu maksud daripada a'raba. Dia membaca dengan bacaan yang benar, ya, baca Quran bacaannya bagus, benar, sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya, jelas kita dengar, ya, enggak samar-samar. Kan ada tuh baca Quran tuh. Itu baca Quran mau baca apa ini kita enggak tahu juga, enggak jelas. Ya. Ini baca Quran jelas. Ya. Dengan bertajwid, tidak ada kesalahan, tidak ada lahan di sini. Beserta dia paham maknanya dan dia tadabburkan makna-makna daripada ayat yang dia baca tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan a'rabahu. Siapa yang membaca Quran dengan mengi'rabkannya? 6 kriteria tadi itu, ya. Ya, fa'ara fi qiraatihi kana lahu bi kulli harfin minhu 20 hasanah. Maka dia dapat ganjaran pahala setiap hurufnya 20 kebaikan. 20 kebaikan. Wa man qara'ahu bi ghairi i'rabin kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat. Kalau dia membacanya tidak dengan i'rab, artinya dia membacanya mungkin tidak memahami maknanya, mungkin tidak mentadabburkannya, mungkin tidak memperhatikan tajwidnya, bisa jadi juga bacaannya, ya, tidak terlalu jelas, atau dia membacanya sering salah, masih suka salah bacanya nih, ya. Falahu bikulli harfin 10 hasanat, setiap hurufnya cuma dapat 10. Nah, kalau benar bagus, jelas, dapat 20. Ya. Nah, di sini kita seakan didorong, ya, agar kita ini membaca Al-Quran itu tidak asal-asal. Bacaan kita ini benar-benar apa? Berkualitas. Ya. Walaupun tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, tidak dapat banyak, bacanya dapatnya sedikit, tapi benar jelas, teliti, memperhatikan tajwidnya, makharijul hurufnya, gak ketukar-tukar, ya. Dia juga sambil memahami maknanya, mentadabburkannya, walaupun sedikit, tapi kualitasnya besar, kualitasnya bagus, ya. Jadi kadang-kadang kita ini naluri manusia pengennya banyak mulu, iya Pak? Beli pengennya murah nih, banyak nih, dapat murah, gitu. Kalau ini harganya sama, tapi yang ini dapat banyak, kalau yang ini dapatnya atuh doang. Nah, ini kita beli apa? Beli yang banyak, padahal kualitasnya jelek. Ini pakai sebentar rusak, ganti lagi rusak. Kalau ini pakai langsung aman terus, nggak ada rusak-rusaknya. Ya. Kita ini kadang-kadang suka milih yang gampangan lah, yang murah, ya, murah meriah, ya, nggak melihat apa kualitasnya. Kalau orang yang pintar, dia lihat kualitasnya. Ini awet nggak nih pakainya nih, gitu. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran. Hendaknya kita memperhatikan kualitas bacaan kita, bukan asal-asalan. Yang penting dapat banyak. Saya hari ini dapat 1 juz. Yang satu dapatnya berapa? Yang satu dapat cuma 2 lembar. Dia dapat 1 juz, tapi bacanya nggak jelas bacanya. Tajwidnya nggak jelas, makharijul hurufnya nggak jelas. Itu bisa dapat 1 itu kayaknya dah. Ya, ntar kita lihat riwayatnya, ada yang dapat 2. Nah, jadi membaca Al-Quran dengan mengi'rabkannya artinya dengan membacanya dengan bacaan yang benar, memperhatikan tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca,
Lebih bagus lagi disertai dengan memahami makna serta dan mentadabburkannya. Itu maksud daripada a'ribul Qur'an. Ya. Nah, dalam riwayat lain disebutkan man qara'al Qur'ana bi i'rabin, siapa yang membaca Al-Qur'an dengan i'rab, tadi dengan bacaan benar, fasih, dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, memahami maknanya serta mentadabburkannya, ya, maka falahu ajru syahid, maka dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Wah, gede banget. Ya. Tahu nggak Pak, orang mati syahid itu kemuliaannya apa? Kemuliaannya Allah berikan dia izin untuk memberikan 70 pertolongan kepada keluarganya. Ya. Memberikan 70 keluarganya, memberikan pertolongan kepada 70 keluarganya. Yang memberi syafaat kepada 70 keluarga. Dulu pernah saya bahas ya. Jadi kita ini Pak mengandalkan amal ibadah kita, ya. Kita mengandalkan amal ibadah kita untuk masuk surga sepertinya belum cukup. Ya. Biar kita bisa masuk surga, paling tidak di samping kita beramal, kita juga harus cari orang dalam. Biar walaupun kita ini nggak bisa lolos, ya, orang dalam bisa narik kita masuk dalam surga. Siapa orang dalam yang bisa narik kita ke dalam surga? Nah, yang pertama dari segi amal ibadah, yaitu puasa dan Quran. Ya, puasa dan Quran ini bisa memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa atau orang yang sering membaca Quran. Shahibah. Dari segi manusianya, orang beriman, pertama Rasulullah bisa memberi syafaat kepada umatnya. Ya, kalau kita suka bersalawat, kalau kita aja sebenarnya salawatnya dalam sholat doang, sisanya nggak pernah lagi salawat, wah itu bisa dikenalin kita. Kalau nggak bisa juga, orang syuhada, orang-orang soleh, ya, para syuhada, orang-orang mati syahid dari kalangan keluarga kita, bisa jadi kita ini dapat pertolongan dari keluarga kita yang mati syahid. Tapi batasnya cuma 70. Ya. Atau kalau nggak dapat juga nih, harapannya yang kedua, yang ketiga, ya, wasiddiqin. Siddiqin yang pertama tadi ya. Yang kedua siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Yang keempat solihin, orang-orang soleh. Kita punya kawan, punya kenalan, orang soleh. Ya. Pas kita diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amal baik kita belum cukup untuk mengimbangi amal buruk kita sehingga kita divonis masuk neraka. Kita dicari-cari sama teman kita dalam surga, mana nih si fulan? Dulu sering berjamaah di Masjid Nurul Yakin bareng-bareng ngaji. Enggak kelihatan lagi dia. Ditanyain pada malaikat si fulan di mana sekarang? Di surga yang mana? Oh, si fulan masuk neraka dia. Gak cukup amalnya. Soalnya dia datangnya cuma subuh doang berjamaah, bukan zuhur asar maghrib. Akhirnya apa? Dipanggil. Itu sahabat saya, tolong panggil dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, selamatkan dia berkat syafaat daripada sahabatnya yang soleh. Dapat ordal kita. Ya kalau kita nggak bisa jadi orang yang syahid, nggak bisa memberi pertolongan. Nah, kalau lebih untung lagi kalau kitanya yang dapat khususiat, kemuliaan tersendiri, kita bisa menolong, membantu sahabat-sahabat kita, apalagi keluarga kita yang terseret ke dalam neraka. Falahu ajru syahid. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga. Barang siapa yang membaca Al-Quran falam yu'ribhu, dia baca Quran tapi dia tidak mengirabkannya. Artinya mungkin dia banyak salah, ya, atau mungkin dia tidak paham maknanya sehingga dia tidak bisa mentadabburkannya, atau dia baca Quran itu kurang jelas, ada aja salahnya. Wukila bihi malakun, maka Allah utus satu malaikat. Yaktubu lahu kama unzila. Allah tulis, yang mana malaikat itu menuliskan, ya, pahala yang dia dapat sebagaimana
yang diturunkan. Artinya satu huruf satu pahala, satu huruf satu kebaikan. Bikulli maaf salah ya. Ada penjelasannya setelahnya ya. Bikulli harfin asyru hasanat, dengan setiap hurufnya 10 kebaikan. Ini sama dengan hadis yang pertama tadinya. Fa in a'rabahu ba'dahu wa lam yu'rib ba'da. Kalau yang lain salah, yang lainnya benar. Imbang nih. Kadang yang ada yang benar juga dia baca, kadang ada salah-salah juga ya. Ya, belum sempurna belajar tajwidnya, mungkin makharijul hurufnya. Akhirnya kadang-kadang salah, kadang benar ya. Maka wukila bihi malakani, Allah utus 2 malaikat, yaktubani lahu bikulli harfin isrina hasanah, yang menulis baginya setiap huruf 20 kebaikan. Ini kalau seimbang ya. Fa'in a'rabahu, kalau dia membacanya dengan benar bagus semuanya ya, wukila bihi arba'atu amlak, Allah utus kepadanya 4 malaikat, yaktubuna lahu bikulli harfin sab'ina hasanah, yang mana 40 malaikat ini menulis kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Sab'ina hasanah, 70 kebaikan ya. 70 Pak, gak gampang-gampang itu. Satu huruf 70, baru baca bismillah 19 kali 70 dapat berapa udah tuh? Luar biasa kebaikannya tuh ya. Jadi jangan malu-malu dah belajar Quran ya. Pertama perbaiki bacaannya, perbaiki makharijul hurufnya, tajwidnya ya. Berusahalah untuk memahami maknanya serta mentadabburkannya. Paling tidak gitu, ada usaha kita ya. Ya paling tidak Pak ya. Paling tidak surah-surah pendek yang sering kita baca dalam sholat, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Jadi kita tahu artinya tuh ya. Surah Al-Fatihah apalagi tiap sholat, tiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Jangan sampai ada yang nggak tahu artinya surah Al-Fatihah. Ditanya ihdinas siratal mustaqim artinya apa sih? Ya, pokoknya dapat lewat siratal mustaqim pokoknya gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Ya, nggak pernah tahu artinya gitu surah Al-Fatihah. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah nyari. Padahal terjemah Quran di rumah kita banyak banget udah. Ya. Di handphone juga ada Al-Quran juga, masa kita nggak tahu artinya surah Al-Fatihah? Ya. Jangan sampai nggak tahu. Ya. Karena kenapa? Ini mengurangi kualitas bacaan kita, apalagi bacaan dalam sholat. Ya. Dan itu sudah pasti Pak. Kita ini sholat ya 5 kali sehari semalam. Berapa rakaat itu? Setiap rakaatnya kita baca Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah saja itu ya kurang lebih 100 huruf. Lebih dari 100 huruf. Surah Al-Fatihah saja lebih dari 100 huruf. Bayangkan kalau kualitas bacanya bagus, 70 kali 100 berapa udah tuh? Ya. Dapat banyak kita. Tapi kalau salah-salah cuma dapat 10. Ya, itu udah lumayan sih, ya. Lumayan sih itu. Ya. Tapi kalau kita dikasih pilihan, ya, dibandingkan dunia, andai misalnya, ya, 70 itu diwujudkan menjadi 70 juta. Dan 10 itu diwujudkan menjadi 10 juta. Bapak mau pilih yang mana? 70 juta apa 10 juta? Yang 70 lah. Ya Pak? Yang 70 lah. Kita berusaha semampu kita dan sebisa mungkin demi dapat 70 juta. Ya. Orang berusaha, ya, pasti mengupayakan yang paling banyak, kan begitu. Ya. Orang rela, misalnya orang bekerja dari pagi sampai sore, ya. Ini kamu kerja dari pagi sampai sore dapatnya 70 juta dengan beban yang banyak. Tapi kalau mau 10 juta, ya, yang satu, yang ini kerjanya juga pagi sampai sore dapatnya 10 juta, tapi mau pilih yang mana? Ya mending yang ini, udah capek-capek, mending yang 70 juta, kan begitu. Sedangkan temponya sama, dari pagi sampai sore sama. Nah gitu tadi juga sama. Membaca Qur'annya sama.
waktunya sama, tapi karena yang ini salah-salah, yang ini benar, ya beda, jauh beda pahalanya. Ya. Ya, kita mau pilih yang mana? Yang banyak pahalanya apa yang sedikit? Ya. Sedangkan kita setiap hari saja, mulai dari keluar rumah udah banyak dosa, ya kan? Di handphone aja kita lihat-lihat, kadang ada iklan lewat, dosa lagi, kan gitu, dosa mata. Ada aja dosa nyangkut-nyangkut tiap hari. Bisa nggak amal ibadah kita ini mengcounter atau mengimbangi dosa-dosa yang kita perbuat setiap harinya? Nah, kita butuh pahala banyak untuk mengimbangi dosa-dosa kita. Paling harapan kita ya pahala itu lebih banyak daripada dosa kita, agar timbangan amal kita ini lebih berat. Ya. Nah, hadis yang berikutnya, ya. A'ribul Qur'ana wa tamisu ghara'ibahu. Ya. Hendaklah kalian mengirabkan Al-Qur'an. Wal tamisu ghara'ibahu. Dan hendaklah engkau ya mencari-cari yang gharib, yang asing, yang sulit. Ya. Artinya berusaha ya untuk memperbaiki yang sulit-sulit dalam Al-Quran itu. Ya. Pernah tahu nggak Pak tajwid gharib? Ya. Ini bukan itu sih maksud utamanya, tapi di sini yang gharib itu artinya kita berusaha untuk memperbaiki yang sulit-sulit. Jangankan yang mudah, yang sulit aja kita berusaha untuk perbaiki. Pernah tahu nggak Pak tajwid gharib? Dalam kadang-kadang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, majureha harusnya majroha harusnya bacanya begitu. Oh bisa lagi majureha. Ini namanya ya salah satu daripada tajwid gharib. Bacanya agak asing sedikit ini. Ada lagi malakala ta'manna manna. Kita agak monyong sedikit dari ketika membacanya. Bukan begini bacanya. Malakala ta'manna. Itu salah. Yang benar bacanya agak maju dikit bibirnya. Malakala ta'manna. Gitu. Maju dikit bacanya. Ini namanya tajwid gharib nih. Ya. Dan banyak itu dalam Al-Qur'an. Ya, ada beberapa yang perlu kita ketahui, ya. Agar kita enggak salah baca. Ya. Banyak yang bacaan-bacaannya tersebut itu kadang melenceng dari bacaan tajwid, tapi memang cara baca seperti itu. Nah, itu disebut dengan tajwid gharib. Jadi kalau mau belajar baca Quran ini Pak, itu dimulai dari apa? Dimulai dari kita mulai dari dasar sama sekali, itu Iqra ya, atau metode-metode lain untuk bisa baca Quran. Nah, setelah itu kita perbaiki dengan makharijul hurufnya. Di Iqra itu kita perbaiki makharijul hurufnya. Pengucapannya setiap huruf kan beda-beda. Ada huruf yang mirip-mirip semuanya. Ya. Kemarin saya ngajar ibu-ibu, ya. Semua dibaca ja, huruf zai dibaca ja, huruf dal dibaca ja, semua. Ja semua. Pak, Ibu, ini beda bacanya ini. Ya. Ini juga orang Sunda ini rupanya. Ya. Huruf pokoknya agak mirip-mirip zai dibacanya ja. Makanya azan ajan, begitu. Ya. Auju, begitu dia. Ya. Hurufnya sama beda-beda. Ya, ini harus belajar kalau begini nih. Ya. Satu sin semuanya. Ya, orang-orang Sulawesi biasanya sin semua tuh. Ustaz gitu. Ustaz, zal. Ya. Jadi ada beberapa huruf yang mirip-mirip, itu harus kita ketahui agar maknanya tidak berubah. Ya kalau maknanya berubah, ya berarti salah dalam bacaannya. Ya. Nah, ini tingkatannya tadi Bapak Ibu belajarnya Iqra-nya, makharijul hurufnya, setelah itu masuk ke tajwid. Nah, masuk tajwid. Setelah masuk tajwid, udah bagus tajwidnya, masuk ke tajwid gharib. Ya, tajwid gharib. Setelah masuk tajwid gharib, baru al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida itu bagaimana cara berhenti, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai lagi. Jangan berhentinya suka-suka. Ya, mulainya juga suka-suka. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya,
Misalnya gitu ya. Yusalluna 'alan nabi. Nabi ya ayyuhan, begitu. Nabi ya, harusnya diulangi beberapa kata ya sebelumnya baru kita baca. Ini udah dibuang alif lamnya. Ya. Innallaha wa malaikatahu. Ya, artinya dia cara memulainya itu tidak benar misalnya. Nah, itu pelajaran namanya dalam tajwid, dalam ilmu baca Quran namanya al-waqfu wal ibtida. Ya. Jadi banyak sebenarnya PR kita nih. Ya. Bertahap kita pelajari sedikit, ya insya Allah pasti bisa. Ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, Pak. Daripada kita ditanya ntar, kenapa kamu baca Quran salah-salah? Ya. Alhamdulillah bacanya alkamdu. Waduh. Di sidang kita. Ya. Kenapa? Salah-salah bacaannya. Nah, ini a'ribul Quran. Jadi pelajari Al-Quran. Apalagi yang gorib-gorib di dalam Al-Quran itu yang kadang orang belajar tajwid pun nggak tahu kalau nggak mempelajari itu. Ya. Itu ada bacaan yang benar dalam Al-Quran. Nah, a'ribul Qur'ana wa batagu, riwayat yang berikutnya. A'ribu wa batagu ghara'ibahu. Ya. I'rabkan Al-Qur'an, nanti baca dengan yang benar sesuai dengan makharijul huruf tajwidnya, pahami maknanya serta tadabburkan maknanya ketika engkau membacanya, dan hendaklah engkau mengetahui ghara'ibahu. Apa itu ghara'ibahu? Wa ghara'ibuhu furuduhu. Ya. Hal-hal yang wajib di dalam Al-Qur'an, wa hududuhu, dan batasan-batasan ya yang ada di dalam Al-Qur'an, had-had batasan-batasan yang ada dalam Al-Qur'an. Fa innal Qur'ana nazala ala khamsati aujuh. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini turun atas 5 hal. Ya. Quran ini turun membawa atau berisi 5 hal. Ya. Yang pertama al-halalun, yang halal. Wa haramun, yang kedua yang haram. Wa muhkamun, yang jelas. Wa mutasyabih, yang agak samar. Wa amsalun, dan perumpamaan-perumpamaan, contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ya. Fa'lamu bil halal, maka ketahuilah apa saja yang halal. Wajtanibul haram, dan jauhilah apa saja yang diharamkan oleh Allah. Wabtagu al-muhkam, dan hendaklah kalian mengetahui semua yang muhkam, hukum-hukum Allah yang jelas di dalam Al-Quran. Wa aminu bil mutasyabih, dan hendaklah kalian beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Wa'tabiru bil amsal, dan senantiasa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan atau contoh-contoh yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, itu banyak sekali. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, yang terakhir, ya. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia lancar, mahir, lancar dia baca Qur'annya, artinya bacanya benar, bertajwid, makharijul hurufnya benar, maknanya tahu, dan dia tadabburkan maknanya. Dia membaca Quran itu udah dia nggak pakai mikir lagi urusan tajwid dan makharijul hurufnya, karena dia sudah terbiasa dengan yang benar bacanya. Jadi dia tinggal fokus di bagian maknanya, fokus di tadabburnya, karena dia sudah dapat semuanya. Dan orang yang membaca seperti ini, mahirun bi ma'as safaratil kiramil barara, mereka kelak ketika meninggal ya dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia di dalam surga. Siapa mereka? Safaratul kiramil barara, para malaikat, wasyuhada, anbiya wal malaika, wasyuhada wassalihin. Ya. Dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Ya. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaq, dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi kesulitan, ya, suka belepotan bacanya, ya, tapi dia masih berusaha lah. Artinya dia masih mau baca Quran, ketimbang orang yang berucap
Saya mau gak usah lagi dah, udah gak kelihatan lagi saya Quran, saya gak usah baca lagi dah, cucu aja lah yang baca. Dia gak pernah berucap seperti itu. Walaupun usia tua, mata sudah rabun, tetap dia berusaha baca Quran. Ya, beli kacamata biar bisa baca Quran. Kadang-kadang juga salah karena gigi sudah mulai hilang banyak, ya kan. Kadang salah, ngucapnya juga susah, giginya udah gak ada, ya kan. Tapi dia punya hikmah, punya semangat untuk mau baca Quran, maka orang ini dapat ganjaran pahala, falahu ajrani, Allah beri dia pahala 2. Pertama, pahala dia mau baca Quran, ya, pahala dia mau baca Quran nih. Yang kedua, Allah apresiasi karena dia berusaha. Ya. Walaupun salah, dia nggak pernah putus asa, dia berusaha tetap bisa baca Quran. Ya. Maka 2 pahala didapat. Pahala bacanya walaupun salah-salah satu, yang satu lagi apresiasi karena dia pengen berusaha mau baca Quran walaupun salah-salah. Ya. Apalagi pengen belajar, apresiasinya banyak. Allah itu selalu mengapresiasi amal ibadah hambanya sekecil apapun usahanya. Makanya Allah katakan, ya gak nanggung-nanggung tuh Allah katakan dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal, bekerja, ya, sekecil apapun itu, andai diukur kecilnya itu seperti benda yang paling kecil, ya, sebesar biji dzarrah, ya, anggaplah sebesar atom, kecil banget, harus pakai mikroskop ya biar bisa kelihatan, ya, harus di zoom berapa ribu baru bisa kelihatan, ya. Walaupun ibarat kata, walaupun kebaikannya sebesar itu kebaikannya, tetap Allah apresiasi, apalagi besar, ya. Nah ini jadi kesimpulan daripada pembahasan kita bab yang hadis yang ke-27 ini, kesimpulannya adalah hendaklah kita ini membaca Al-Quran dengan berkualitas. Seperti apa bacaan Quran yang berkualitas? Yaitu dengan mengi'rabkannya. Apa itu mengi'rabkannya? Membaca dengan bacaan yang benar, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, ya, dengan bacaan yang jelas, ya, serta memahami makna dan mentadabburkannya. 6, ya, 6 poin. Kalau kita bisa walaupun bacanya cuma Al-Ikhlas doang, Kulhu doang kita baca, tapi berkualitas, wah itu pahalanya gede. Tadi riwayat yang mana tadi, ya? Pahalanya 1 huruf 70, bayangin Pak, 70, ya, dibanding 10, 70 banding 10, kita mau pilih yang mana, ya. Walaupun baca cuma Kulhu, tapi nilainya 1 hurufnya 70. Yang satu baca Al-Baqarah, salah-salah, nilainya 2 tadi. Yang terakhir riwayatnya, falahu ajrani, 2 pahala. Ya, jadi hendaklah kita ya memperbaiki bacaan Al-Quran kita, serta menjadikan bacaan ini bacaan yang berkualitas. Artinya bacaan Quran ini kan persembahan kita kepada Allah. Amal ibadah kita, kita kerjakan ini, itu persembahan kita kepada Allah. Masa kita mau ngasih kepada Allah yang jelek? Kalau mempersembahkan, kan dulu hadis yang keberapa itu kita bahas, ya. Bacaan Quran yang kita baca ini adalah pahala yang terbaik yang akan kita bawa kepada Allah, bertemu dengan Allah. Artinya bahasa kitanya nih, kalau di logikakan dengan kita, itu tentengan oleh-oleh yang kita bawa buat keluarga, ya, buat orang terhormat. Misalnya kita mau bertamu ke presiden ini, mau bawa oleh-oleh, tentengannya yang bagus dong, belinya yang bagus, oleh-olehnya yang bagus, dibawa menghadap kepada presiden. Nah kita nanti berjumpa dengan Allah, mau bawa pahala yang baik, yang terbaik yang mana coba? Nah Rasulullah sudah mengatakan yang terbaik pahalanya itu Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu dibaca dengan mengi'rabkannya, artinya dibaca dengan bacaan yang benar, penuh dengan tajwid dan makharijul hurufnya yang benar, serta dipahami maknanya dan ditadabbur. Nah ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita, menggerakkan hati kita biar mau
belajar Al-Quran, mempelajari bacaannya, mentadabburkan maknanya, sehingga bacaan kualitas Al-Quran kita ini benar-benar berkualitas. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, waalaikumsalam. Pertanyaan pada saat Ustaz, dengan kalau kita bisa mengenal sawat pada kita, atau kita bisa saat nah Pak Ustaz, kita jangan kita bisa mendapatkan sama misalnya kalau kita di pangan itu. Ya. Tapi kita berdoa ya Allah dan kita aku yang bisa bersama misalnya itu kelebihan nggak Ustaz doa itu? Karena kan kita belum tentu diterima dengan syafaat, malah kita minta bisa bersama dalam konteks ada kepada Allah. Maka itu kelebihan nggak Ustaz? Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa memberikan syafaat. Ya, Allah berikan kita izin, ya Allah berikan kita izin untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Apakah berlebihan? Tidak berlebihan. Dan itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meminta seperti itu kecil bagi Allah, tetapi kita ini harus sadar diri. Artinya kita minta kepada Allah, tapi perbuatan kita apakah sesuai dengan apa yang kita minta? Artinya kita pengennya banyak tapi kerjanya dikit, kan gitu. Ada karyawan pengen gajinya gede, kerjanya aja malas-malasan, bagaimana mau dikasih gede, kan gitu, bahasa kasarnya gitu. Ya, sholat aja belentang-belentong, pengennya banyak, kan gitu bahasa kasarnya gitu. Jadi kita harus tahu diri. Kita minta kepada Allah, kita harus tahu diri. Kita ini sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah. Ya, sudah minta banyak-banyak kepada Allah. Tapi walaupun demikian Allah tidak melihat itu. Ya, tetapi sebagai adab menurut para ulama sufi, ya, sampai ulama sufi itu ada yang malu meminta kepada Allah karena banyaknya dosanya. Ya. Saya tidak pantas minta-minta padahal kesalahan saya masih banyak. Ya, sama logikanya sama dengan karyawan. Karyawan ini suka banyak keteledoran, suka tidur, gak beres baca, kerjanya aja gak beres. Dia malu minta naikin gaji, malu. Ya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Apabila dalam rangka mendekatkan kita kepada Allah, Ya. apa memang sebaiknya ya Allah semoga saya mendapatkan syafaat dari siapapun termasuk Rasulullah pasti ya. Tadi pada pertemuan, apakah sebaiknya itu saja jangan ada kepada Allah, jadi tidak berlebihan sampai meminta kita bisa bersama. Apapun intinya gini, apapun permintaan kita kepada Allah, ya, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah dan Allah bisa mengabulkan itu semua. Tapi, ya, itu yang tadi kita perhatikan, ya, adab kita kepada Allah sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, ya. Yang paling tinggi saja bisa jadi dikabulkan oleh Allah ketika kita meminta. Tetapi sejauh mana dulu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul apa yang kita minta ini dikabulkan oleh Allah. Itu seperti itu. Nah, kalaupun gak bisa memberi syafaat, ya paling tidak kita dapat syafaat. Ya gitu, ya. Dan jangan cuma meminta, tapi yang Allah inginkan itu adalah ya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Hendaklah kalian bekerja, ya, beramal dulu. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan memperlihatkan ganjaran pahala itu. Cari cara bagaimana caranya biar dapat syafaat Nabi. Oh, harus banyak salawat. Kudu salawat banyak dulu. Bagaimana caranya biar dapat syafaat orang-orang soleh? Ya kudu bergaul sama orang soleh. Ya udah bergaul dulu. Pengen dapat sama orang soleh, ini musuhin mulu sama orang soleh. Bagaimana mau syafaat sama orang soleh? Ya, pengen dapat syafaat daripada ulama-ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, ulama dikriminalisasi mulu. Bagaimana mau dapat syafaat? Kan gitu. Bahasa kita gitu ya. Nah, cari kalau kita sudah tahu, oh ini bisa memberi syafaat, ini bisa memberi syafaat, maka hendaklah kita berusaha, bekerja, beramal untuk memperoleh syafaat. Itu di antara orang-orang ya, itu orang-orang. Ada amal, 2 amal yang bisa memberi syafaat. Puasa, baca Quran. Ya.
puasa amal ibadah yang bisa memberi pertolongan, Allah berikan pertolongan dengan wasilah dua amal ini, ya, yaitu puasa, baca Quran. Ya udah baca Quran aja kita baca. Ya, kalau seperti itu, Pak. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau kita sudah itu jangan satu kawan sudah dengan surah sama sekali misalnya. Ya. Dan kita kan membayangkan jalan bersama surah ya. Dia masuk surga aja udah luar biasa banget. Dia memang kaitannya dengan yang tadi hanya pemberi semangat aja atau memang sebaiknya dianjurkan kalau minta itu ya pemberi semangat. Iya. Minta yang bagus kepada Allah. Ya. Nabi Sulaiman aja meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kerajaan yang tidak ada lagi yang lebih yang berkuasa seperti saya. Ya. La yang bagi ahadun min ba'di. Yang tidak ada lagi yang mampu memiliki kekuasaan yang besar seperti kekuasaan saya. Itu permintaan Nabi Sulaiman. Ya. Artinya, udah kalau mau minta, mintalah yang besar. Ya. Tapi macam-macam orang ini itu gini. Orang yang ketika sudah merasakan, ya, merasakan halawatul ibadah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan muncul rasa. Ya. Dari rasa itulah dia akan merasakan bagaimana adabnya kepada Allah, bagaimana dia permintaannya. Maka ada orang yang meminta juga kepada Allah, ya Allah, saya ini tidak mampu, tidak pantas masuk ke dalam surga. Saya hanya memohon ampuni dosa-dosaku. Ya. Itu bahasa-bahasa majas. Ya kalau tidak mampu masuk surga, kalau dosa sudah diampuni ya pasti masuk surga, kan di bahasa kasarnya gitu. Ya. Ini bahasa-bahasa bahasa rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang dia rasakan dalam dirinya. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin, silakan. Ya, Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kan dengan ini dapat berbuat sesuatu itu berubah, baik merubah kebaikan atau meningkatkan atau merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Ya. Nah, saya tidak dengar kalimat-kalimat itu sering disebutkan. Ya. Apalah dia tanda baru, apalah dia tampak baru. Tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, ya. Allah katakan dalam Al-Quran, banyak kita ini karena tidak menyadari, ya tidak menyadari, tidak memikirkan dengan betul-betul, ya, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan hidup di dunia ini untuk mendapatkan kemuliaan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keteledoran manusia ini ada di situ tadi. Tidak mau berpikir, tidak mau merenung. Itu dia tuh yang banyak. Tidak mau berpikir, tidak mau merenung. Ya, pengennya yang simple, praktis. Ya, yang penting dapat begitu. Ya. Tidak mau memikirkan mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Tidak mau memikirkan apa akibat setelah saya melakukan ini, apa akibatnya setelah itu. Ya. Tadabbur itu ya tadabbaru akibah hadzal fi'l. Jadi dia memikirkan efek daripada perbuatannya tersebut. Kira-kira kalau saya melakukan ini, kelak saya dapat apa? Kelak seperti apa? Nah, kita ini kurang memikirkan itu. Ya. Apa faktor yang menyebabkan manusia itu kurang berpikir, kurang tadabbur? Ya, kurang berenung. Faktornya pertama, ya. Faktor dorongan hawa nafsu. Ya, karena naluri manusia ini pengennya simple, pengennya praktis, pengennya banyak, pengennya yang nyaman gitu, ya. Hawa nafsu. Yang kedua, dorongan setan. Ya, dorongan setan. Setan yang nge-push terus.
hawa nafsunya sudah naik, setannya yang nge-push, sudah jadi itu. Dorongan setan. Setan ini ada yang berupa yang gaib tidak bisa kita lihat, berasal dari golongan jin, ada yang berasal dari golongan manusia. Ya. Yang berasal dari golongan manusia ini bisa jadi dia itu anak kita, istri kita, sahabat kita. Ya. Yang rayu-rayu akhirnya kita ikutan juga. Ya. Kadang begitu tuh, ya. Apalagi bini udah yang nyuruh, waduh udah pusing juga udah. Ya, yang nyuruh bini dikerjain, kita dapat akibatnya, nggak dikerjain ntar dia ngambek, bagaimana ceritanya kayak gitu. Ya. Nah jadi ya itu deh, benar itu Pak Mulis. Jadi dua hal ini yang kadang menjerumuskan manusia. Kita ini kurang berpikir, ya, kurang merenung. Ya. Sehingga kita ini kadang melakukan hal-hal yang berakibat fatal di kemudian hari. Ya. Kurang memikirkan akibatnya. Makanya ya, seorang laki-laki itu dikatakan bijak ketika dia diminta melakukan sesuatu, dia tidak langsung menjawab, tapi dia memikirkan dulu. Kira-kira akibat setelah ini apa? Ya. Baru dia memikirkan dulu, baru dia memberikan jawaban yang bijak, tindakan yang tepat. Ya. Bukan disuruh langsung kerja, gitu. Itu mah pembantu biasanya nggak pakai suruh, ya bos yang suruh. Kalau seorang laki-laki pemimpin, ya dia mempertimbangkan dulu. Nah disinilah disebut afala taqilun. Apa kamu tidak berakal, tidak punya akal? Artinya dengan akal itu kamu bisa berpikir, kamu bisa merenung apa akibatnya, apa konsekuensinya. Gitu. Ya kurang lebih begitu ya Pak Muflis. Ya tadi Pak Ngalek. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ya. Ya, yang pertama tadi ya, apakah kita poinnya ya, apakah nabi-nabi lain bisa memberikan syafaat kepada kita umatnya Rasulullah? Ya gitu ya, poinnya gitu ya. Ya. Kemungkinan iya, tetapi itu secara logika aja ya. Tetapi kalau kita melihat dalam riwayat hadis di mana digambarkan
bahwa umat-umat ini nanti kelak di padang mahsyar sudah panik dengan kondisi yang mereka rasakan pada saat itu di padang mahsyar. Mereka memohon kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Apa jawaban dari nabi-nabi yang lain? Nafsi, nafsi. Saya saja belum bisa memberikan kebaikan, pertolongan kepada diri saya, apalagi engkau. Artinya nabi-nabi yang lain aja belum bisa memberikan pertolongan, merasa tidak sanggup memberikan pertolongan kepada dirinya, apalagi kepada orang lain, apalagi kepada umat yang jauh setelahnya. Ya. Lalu ketika manusia datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Analah, saya yang akan memberikan syafaat. Artinya, walaupun secara logika mungkin nabi-nabi yang lain itu memberi syafaat, tapi dia tidak sanggup memberi syafaat. Hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi harapan kita satu-satunya, ya, syafaat yang kita harapkan satu-satunya yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW kelak nanti di padang mahsyar. Tidak ada nabi yang lain yang sanggup memberikan syafaat selain baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, terus bagaimana dengan doa-doa nabi-nabi yang terdahulu? Apakah itu bagian daripada syafaat? Itu bagian daripada pelajaran. Ya, ini yang disebut dalam Al-Quran. Ya, Allah ceritakan kepada kita cerita-cerita umat-umat terdahulu beserta dengan nabinya dan amal-amaliyah yang dikerjakan oleh nabi-nabi yang terdahulu sebagai pelajaran buat kita, agar kita bisa mencontoh yang baik dan menjauhi, mengantisipasi agar jangan terjerumus kepada sesuatu yang membinasakan mereka-mereka umat-umat terdahulu. Ya, itu bagian pelajaran. Ya. Ya. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, bisakah kita ini sebagai orang awam, ya, memberikan manfaat sebagaimana mereka para ulama juga bisa memberikan manfaat dengan ilmunya? Sangat bisa. Manfaat itu sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Tidak harus ilmu. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain itu semua merupakan manfaat. Ada manfaat dalam bentuk ilmu, ada manfaat dalam bentuk jasa, ada manfaat dalam bentuk pikiran, ya, tenaga, finansial, lain sebagainya. Kalau itu berupa manfaat, itu menjadi hal yang terbaik. Ya. Kita tidak punya apa-apa, nggak punya duit yang banyak, tapi kita punya jiwa sosial. Siapapun yang minta tolong kita bantu, itu manfaat namanya. Ya. Kita bukan orang berilmu, kita bukan orang yang alim, tapi Allah beri kita harta. Dengan harta itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang fakir miskin, manfaat kepada rumah Allah, kita bisa menyumbang kepada masjid untuk pembangunannya, kemakmurannya. Dengan harta yang Allah kita berikan kepada kita, itu juga memberi manfaat. Jadi manfaat itu tidak terbatas hanya kepada ilmu. Apapun yang berupa manfaat yang memberikan kebaikan kepada orang lain, selama itu diperbolehkan dalam agama, ya, maka itu merupakan suatu manfaat dan akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan kita berharap mudah-mudahan itu bagian daripada khairun nas anfa'uhum linnas. Itu. Ya. Jadi tidak terbatas di ilmu, ya. Apa yang kita punya bisa kita berikan manfaat. Itu yang kita berikan. Ya. Kurang di situ ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup kira-kira ya. Baik, kita tuh membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita kaji pada subuh hari ini, ya, sedikit banyak menggugah hati kita untuk mau belajar Al-Quran, memperhatikan bacaannya, mempelajari tadabbur, memperhatikan, memahami makna-maknanya dan mentadabburkannya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita persembahkan kepada Allah merupakan hal-hal yang benar-benar bagus, dan itulah yang terbaik dengan usaha kita masing-masing. Ala hadhihi wa qulinatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in.
اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة فارج الهم كاشف الغم يا من يبي يوم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Amin.